Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, jumpa lagi bersama saya. Nah, di vlog kesekian kali ini, sekarang saya berada di Pendopo DRJ Desa Semen, Dusun Semen, RT 3 RW 6, Kecamatan Paran, Kabupaten Ngawi. Kalian tahu nggak sih siapa pemilik pendopo kali ini? Nah, jangan sampai tanya ya. Jadi yuk kita langsung ikut aku. Beliau sudah berada di samping saya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Bianda. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat, dan yang pasti insya Allah terbebas dari COVID-19. Amin, Allah. Itu yang penting ya. Dan semoga saja kita maupun kalian yang menonton dalam keadaan sehat walafiat dan terbebas dari wabah virus yang sedang marak-maraknya saat ini. Bapak Dwi Rianto Jatmiko. Beliau adalah Wakil Bupati Kabupaten Ngawi terpilih untuk periode 2020-2025. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Saya juga terima kasih sekali Mbak Bianda. Ini Judi dolan di sini kan itu. Nah, kita akan tanya-tanya mengenai seputar biografi atau perjalanan lika-liku karir Bapak untuk memotivasi kita sebagai generasi muda. Boleh ya Bapak? Oh boleh sekali, monggo silakan. Langsung saja biar lebih oke dan mantap. Kita mulai dialognya ya Pak. Bapak mohon untuk memperkenalkan diri Bapak biar kita tambah semangat dan bisa mengetahui lebih dalam siapa Bapak Dwi Rianto Jatmiko. Baik, jadi perkenalkan saya Dwi Rianto Jatmiko. Saya lahir di sini, Desa Semen sini, 16 November 1971, dan untuk alumni dari SMA Karya Pembangunan Paron saat ini mendapatkan amanah dalam Pilkada 2020 sebagai Wakil Bupati terpilih, dan tentu saja untuk masa-masa kecil saya di sini sampai sekarang domisili alamat saya berada di Desa Semen, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Pertanyaan pertama nih Pak, dulu waktu kecil Bapak itu nakal atau tidak? Wah kalau itu ya sama lah Mbak Bianda, jadi dengan kebanyakan anak-anak. Mungkin setelah gak nakal, tapi belis, belis atau beli. Atau itu sama saya juga main terus dolan, mungkin di sungai, di sawah ya sama. Gitu. Nah, kebiasaan waktu kecil yang sampai sekarang ini masih sering Bapak lakukan itu ada apa tidak Pak? Nah itu, jadi mungkin beda konteks antara dulu dan sekarang. Jadi kalau dulu itu ya itu tadi seneng main ke sana, ke sini, ke sawah, ke sungai, jalanan dan lain sebagainya. Saya kira sama. Kalau sekarang itu terbawa dalam konteks yang agak lebih luas. Jadi pola sambang, silaturahim, lalu pola berkunjung yang istilahnya belusuan dalam konteks luas, tapi kalau dulu kan lingkungan, kalau sekarang konteksnya luas. Tapi dalam hal ini justru bagaimana hal tersebut, pola kebiasaan itu menjadi penunjang bagi profesi saya sebagai seorang politisi. Jadi kebiasaan nek mbiyen kuwi utusan, nek saiki blusukan. Nah, itu. Oke, pertanyaan berikutnya nih Pak. Tentang pendidikan Bapak sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama SMP itu gimana Pak? Saya TK berada di sini, Desa Semen. Lalu SDN Semen 1 di Semen sini juga. SMP saya di SMP Negeri 2 Ngawi, dan alhamdulillah untuk pada jenjang tersebut itu dapat ditempuh, dapat saya tempuh dengan lancar. Sekarang yang kita tunggu-tunggu nih Rek, mengenai sekolah menengah atas SMA Bapak itu gimana sih Pak? Baik, saya lulus di SMA KP Paron, jadi ini yang mungkin juga sekaligus memberikan motivasi pada tidak hanya
anak-anak yang sekolah di SMA KP Paron, tapi juga motivasi kepada anak-anak yang sekolah di SMA atau SMK yang lain, tidak hanya di negeri tapi juga di swasta. Ini bagaimana agar kita semua tetap semangat untuk giat belajar, giat dan tekun untuk memperbanyak khasanah ilmu, tidak hanya di akademis tapi juga di bidang-bidang yang lain. Wow, luar biasa istimewa. Selama sekolah di SMA Karya Pembangunan Paron nih Pak, pengalaman Bapak yang tidak terlupakan dan teringat sampai sekarang itu apa Pak? Nah, kalau pengalaman ini mau pengalaman yang sisi negatif Pak. Jadi saya pernah suatu ketika terlambat. Jadi terlambat karena dulu juga ketat, ditutup pagar dan lain sebagainya, tapi ada empat teman saya itu di luar. Nah, ketika itu saya masih ingat betul dan itu menjadi cambuk dari saya. Waktu dipanggil oleh Pak Rustam pada saat itu tidak dimarahi sama sekali. Tapi ketika ditanya tadi telat kenapa, masih sarapan Pak, itu malah dipesankan sarapan itu ada 3 piring itu Pak. Masing-masing. Jadi semua nah itu yang akhirnya menjadi motivasi saya bagaimana agar tentu saja lebih disiplin, bagaimana lebih tekun, karena saya kira kunci itu berangkat dari situ. Itu pengalaman yang saya ingat dan sekaligus juga memberi sesuatu motivasi saya untuk tidak telat lagi, untuk disiplin, untuk tertib dan lain sebagainya. Gitu. Saya sebagai siswa SMA Karya Pembangunan ini sangat termotivasi Pak. Nah, selanjutnya coba sebutkan Bapak atau Ibu guru yang masih Bapak ingat itu siapa saja Pak? Wah, kalau itu kan sudah lama, itu 87 sampai sekarang. Jadi dulu kepala sekolah saya itu Pak Yasin. Kepala sekolah saya Pak Yasin, lalu tadi ada Pak Rustam, lalu ada Pak Tohari karena sebagai wali saya, wali kelas saya kelas 3. Lalu ada Bu Tati, ini yang beberapa saat yang lalu juga ketemu. Lalu ada Pak Edi, ada Bu Nur, ya, mungkin itu Mbak, itu ya, yang saya ingat itulah kebetulan yang saya ingat. Jadi itu. Bapak Ibu guru pastinya menonton video ini. Yeah. Bapak ingin menyampaikan apa kepada beliau? Baik, jadi ya tentu saja saya aturkan sungkem saya sebagai anak didik dari Bapak Ibu guru, dan tentu saja juga turut mendoakan mudah-mudahan amal ibadah lalu jasa yang sudah ditanamkan pada saya berupa pendidikan, berupa bagaimana memperkuat keilmuan atau pengetahuan saya, dan tentu saja menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan menjadi amalan yang baik, amalan ibadah yang mendapatkan pahala yang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang ingin saya aturkan, saya sampaikan pada Bapak Ibu guru. Oke. Kesan dan pesan Bapak untuk SMA Karya Pembangunan Paron. Nah, jadi kalau kesan, jadi SMA Karya Pembangunan ini memberikan makna yang sangat mendalam pada diri saya, yang sekaligus juga merupakan pintu terakhir di sekolah. Nah, ini yang makna mendalam yang pertama adalah
ini memberikan motivasi, memberikan didikan yang tidak hanya urusan akademis kan itu, tapi juga bagaimana mendidik secara karakter, akhlak kita, dan justru itu yang menjadi pintu keluar setelah pasca SMA yang saya kira tidak hanya sisi akademisnya, tapi juga pada sisi karakter yang memang harus sangat kuat sekali. Dan itu saya kira di SMA Karya Pembangunan ini yang memiliki pola skema yang sangat berbeda dengan SMA yang lain, dan juga sekaligus SMA Karya Pembangunan ini juga mendidik anak-anak didiknya atau siswa di SMA Karya Pembangunan untuk siap pasca SMA ini. Nah, itu yang saya kira double tracknya di situ, yang berbeda dengan SMA yang lainnya. Ya. Setelah lulus dari SMA Karya Pembangunan Paron, Bapak melanjutkan kemana? Saya jadi gini, ini kembali kepada motivasi saya awal, bahwa saya menginginkan untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan masa depan saya, itu saya ingin mandiri, dan itu bisa terbangun mulai SMP dan